Selamat pagi anak-anak Spirit Wahidin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi gelombang mekanik. Yang intinya antara lain adalah satu, gelombang adalah getaran yang merambat dari satu medium ke medium lainnya. Kedua, gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium di dalam perambatannya. Ketiga, gelombang transversal adalah gelombang yang merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Keempat, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, mampu menganalisis persamaan gelombang berjalan. Kedua, mampu menganalisis persamaan gelombang stasioner. Sekarang kita masuk ke gelombang berjalan dan gelombang stasioner. A. Mengenal gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Di sini kita dapat membedakan dua jenis gelombang yang dikelompokkan berdasarkan amplitudonya. Jadi, gelombang berdasarkan amplitudonya dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gelombang berjalan dan yang kedua adalah gelombang stasioner. Nah, yang pertama gelombang berjalan. Yang dimaksud dengan gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, jika suatu gelombang di mana setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergetar dengan amplitudo yang sama besar, maka amplitudo pada tali yang digetarkan terus-menerus tersebut itu akan selalu tetap. Oleh karenanya, gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap setiap saat disebut gelombang berjalan. Nah, itulah mengenai gelombang berjalan. Nah, yang kedua adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner, yang dimaksud dengan gelombang stasioner adalah jenis gelombang yang mempunyai amplitudo tak tetap atau berubah-ubah. Ini Biasanya amplitudo itu berkisar antara 0 sampai pada suatu nilai maksimum tertentu. Jadi tidak ada batasan nilai maksimumnya. Nah, selain definisi tersebut, gelombang stasioner juga diartikan sebagai gelombang dengan bentuk yang tidak bergerak melalui suatu medium, melainkan diam. Gelombang ini merupakan lawan dari gelombang berjalan atau juga gelombang merambat di mana bentuk gelombangnya bergerak pada sebuah medium lengkap dengan kelajuan gelombangnya. Nah, gelombang stasioner ini dikenal juga atau nama lainnya adalah gelombang berdiri atau gelombang tegak. Gelombang stasioner dapat dibagi menjadi dua kelompok. Gelombang stasioner dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu, gelombang stasioner yang diakibatkan oleh pemantulan di ujung terikat. Yang kedua, gelombang stasioner dengan ujung bebas. Untuk mengamati gelombang stasioner itu bisa kita ambil contohnya, yaitu dengan cara ambillah seutas tali dengan panjang kurang lebih 1 meter. Di mana pada ujung yang satu ikatlah ke tiang dan ujung lainnya biarkan saja. Nah, untuk ujung tali yang bebas itu digoyang-goyangkan ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang. Nah, maka amati gerakan yang terjadi. Nah, di situ Anda atau kalian menggoyangkan tali. Gerakan tersebut adalah gelombang yang merambat dari mulai dari ujung tali bebas sampai ke ujung tali yang diikat di tiang. Gelombang yang kalian lihat tersebut dinamai dengan gelombang datang.
gelombang yang kalian lihat tersebut itu dinamai gelombang datang. Nah, saat gelombang datang tersebut tiba pada ujung tali yang terikat, maka ia akan dipantulkan dan kemudian terjadilah interferensi gelombang datang dan gelombang pantul yang menghasilkan gelombang stasioner. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita jumpai pada senar gitar yang sedang dipetik. Getaran pada senar tersebut akan merambat dari titik awal ke titik akhir dengan amplitudo yang berbeda-beda. Itulah contoh gelombang stasioner. Nah, kita masuk ke bagian B, yaitu mengenai gelombang berjalan. Nah, di sini tentu kita yang pertama adalah persamaan gelombang berjalan. Nah, kalian perhatikan gambar pada layar. Di situ ada gambar seutas tali yang cukup panjang, kemudian digetarkan sehingga pada tali tersebut terbentuklah gelombang transversal berjalan. Nah, gelombang tersebut merambat dari titik O sebagai pusat koordinat menuju arah sumbu X positif. Lihat gambar. Jika titik O telah bergetar secara periodik selama T detik, maka simpangan gelombang di titik O akan memenuhi simpangan getaran harmonis, yaitu Y sama dengan A sin omega kali T. Dengan Y adalah simpangan gelombang atau simpangan getaran yang dilalui. Itu satuannya meter. A itu adalah amplitudo atau simpangan maksimum, satuannya meter. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya rad per sekon. T adalah lamanya titik O telah bergetar, satuannya sekon. Nah, jadi secara umum fungsi dari gelombang yang merambat itu memenuhi persamaan lihat pada layar, yaitu YP sama dengan plus minus A sin buka kurung omega kali T plus minus KX tutup kurung. Nah, saat gelombang mulai merambat itu sudah memiliki sudut fase awal atau theta 0. Maka persamaan umum gelombang itu dapat ditulis Y sama dengan plus minus A sin buka kurung omega T plus minus KX plus minus theta 0 tutup kurung. Dengan theta 0 di situ adalah sudut fase awal gelombang. Sudut fase gelombang dapat ditulis sebagai buka kurung omega T plus minus KX plus minus theta 0 tutup kurung. Nah, itulah persamaan untuk gelombang berjalan. Untuk lebih jelas, kalian bisa lihat buku paket halaman 194 sampai 196. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Persamaan gelombang berjalan adalah Y sama dengan plus minus A sin buka kurung KX plus minus omega T tambah theta 0 tutup kurung. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami, dapat memberi semangat, dan salam sehat.